Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Yang belum saya persilakan untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah, di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang ada di depan saya. Sekarang langsung saja kita buka paketnya, kita lihat isi dari paket ini. Jadi ini dia isi dari paket yang kita buka ya. Jadi ini adalah mesin penghitung uang dari Kozure MC101. Di situ juga ada fiturnya itu untuk pendeteksian otomatis UV dan NG ya. Otomatis mulai hitung, stop, dan reset dengan sistem batching adding ya, deteksi double knot, deteksi whole knot ya. Jadi untuk tampilan kotaknya seperti ini. Jadi untuk tampilan kotaknya seperti ini ya. Mesin penghitung uang Kozure MC101. Terus kita lihat untuk bagian atasnya di sini ada tulisan Kozure ya MC101 seperti ini. Kita akan lihat yang untuk bagian samping. Jadi untuk bagian samping seperti ini ya, ada tulisan Kozure-nya MC101 dan di situ ada spesifikasinya. Kecepatan hitung itu lebih kurang 1000 PCS ya per menit. Berat bersihnya, terus ada berat kotornya, dimensi, lalu ada catu dayanya itu AC 220 volt ya, 50 Hz. Konsumsi dayanya itu 75 watt.
Jadi ini adalah mesin penghitung uang ya, model MC101, diproduksi di Cina dan diimpor atau ada PT-nya. Jadi seperti ini ya, PT Quantum Sentosa. Seperti ini. Sekarang kita akan lihat isi dari kotaknya ya, isi mesinnya. Jadi untuk mesinnya kira-kira bentuknya akan seperti ini ya, akan seperti ini. Sekarang kita lihat ya, kita lihat. Jadi apa saja yang akan kita dapatkan? Di sini ada kartu garansi ya, kartu garansi seperti ini. Dan di sini juga ada ketentuan garansinya seperti apa. Kemudian di sini kita dapat nih ya, ini kita dapat brush untuk pembersih alatnya seperti ini. Lalu di sini kita dapat karetnya ya. Ini karet untuk mesinnya. Jika mesin itu sudah, karet yang di mesin itu sudah longgar ya, ini bisa diganti. Kemudian di sini kita dapat petunjuk pengguna mesin. Jadi di sini kalau misalnya belum tahu cara penggunaannya, bisa dibaca dulu petunjuk pengguna mesin penghitung uang Kozure model MC101. Jadi di sini tidak terlalu banyak ya, cukup tipis buku petunjuknya. Jadi kalau misalnya tidak tahu, bisa baca dulu buku petunjuknya ya. Lalu di sini kita dapat kabel powernya ya, seperti ini kabelnya. Jadi dia harus menggunakan listrik ya untuk menghidupkannya. Dan di sini ada layar eksternalnya ya, layar tambahan seperti ini. Jadi nanti bisa kita letakkan. Jadi bentuknya seperti ini, layar eksternalnya, layar display. Jadi kita dapat layar eksternalnya ya, bentuknya seperti ini. Kabel. Jadi ini adalah layar eksternal tambahan ya. Sekarang kita lihat lagi apa yang ada di dalamnya. Jadi ini dia ya alatnya, produknya seperti ini. Untuk tampilan depannya cukup berat ya, cukup berat. Jadi untuk tampilan depannya seperti ini. Jadi di sini kita akan melihat fungsi dari tombol yang ada di alat mesin hitung uang ini ya. Pertama di sini ada UV ya, ultraviolet. Jadi pada saat mesin dinyalakan, maka mesin akan mengaktifkan fungsi deteksi UV untuk memeriksa keaslian uang dengan sinar ultraviolet. Jadi dia akan memeriksa uang dengan menggunakan sinar ultraviolet ya. Lalu ada MG atau magnet ya, magnet. Jadi untuk memeriksa keaslian uang dengan sensor magnet ya.
Jadi kalau kita hidupkan, dia akan menyensor uang dengan menggunakan sensor magnet. Kemudian ada tombol add ini ya. Tombol add ini digunakan itu untuk menghitung jumlah lembar uang dengan penjumlahan. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan, kita bisa tambahkan tombol add ini. Kemudian ada tombol batch ya. Batch ini untuk menghitung jumlah lembar uang dengan pengelompokan. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung uangnya dalam pengelompokan jumlahnya 10, maka dia akan terhitung 10. Kalau kemudian kita ambil dulu, baru dia akan menghitung lagi 10. Kemudian ada tombol plus dan minus ya. Ini untuk menambah atau mengurangi angka pengelompokan. Misalnya kita butuhnya 20 ya, di sini tertulis 100, bisa kita kurangkan di sini 20 saja. Kemudian ada tombol restartnya ini. Jadi tombol restartnya ini untuk mereset angka dan untuk memulai proses perhitungan. Jadi seperti ini. Jadi untuk tampilan depan ya seperti ini. Jadi untuk tampilan alatnya seperti ini ya. Di sini kita bisa lihat. Dan di sini ada karetnya ya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu sering dipakai, karetnya ini akan longgar dan kita dapat tadi ya karet cadangannya. Jadi di sini juga kita bisa membersihkan dengan brush yang dikasih tadi ya, untuk membersihkan alatnya jika kotor ya. Jadi untuk tampilan alatnya seperti ini. Di sini juga ada. Di sini untuk tempat untuk meletakkan uangnya ya. Untuk meletakkan uangnya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada untuk on off-nya ya. Kemudian di sini ada untuk kabel powernya. Dan di sini ada keterangan kozure-nya ya, modelnya, power supply-nya berapa. Jadi di sini ada, dan di sini itu ada hopper ya. Jadi di sini untuk tempat pengaturan tempat masuk uang ya, hoppernya. Jadi kalau misalnya bila sering terjadi kesalahan penghitung uang ya, mungkin diperlukan pengaturan pada posisi tempat uang masuk. Untuk mengencangkannya, putar skrup di belakang. Jadi kita tinggal putar saja. Kalau ingin mengencangkannya, putar skrupnya ini ke arah ya, searah jarum jam. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetatkan, kalau kita ingin melonggarkannya, tinggal kita putar aja skrupnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ini bisa diatur kalau misalnya sering terjadi kesalahan atau uangnya sangkut, itu mungkin ini bisa diatur di sini ya. Jadi untuk bagian belakangnya seperti ini. Sekarang kita akan coba ya alatnya apakah berfungsi. Sekarang kita tinggal colok saja ya kabel power supply-nya. Seperti ini, sesuaikan saja lubangnya. Kalau sudah kita pasang, kemudian kita pasang juga layar eksternalnya ya, layar eksternal displaynya seperti ini. Kita pasang saja. Tinggal kita colokkan ke sumber listriknya ya. Kalau sudah dicolokkan ke sumber listrik, tinggal kita tekan saja tombol power di belakang ini ya. Maka dia akan hidup seperti ini. Jadi alatnya sudah hidup ya, dan ini ada layar eksternalnya juga akan menunjukkan sama seperti ini. Sekarang kita akan coba menghitung uangnya ya. Di sini untuk magnet dan UV-nya ini hidup. Kalau magnetnya hidup ini hanya bisa untuk uang yang 100.000 sama 50.000 ya, yang ada magnetiknya. Jadi kalau mau ngitung uang yang nggak ada magnetiknya, sebaiknya supaya MG-nya ini dimatikan, supaya dia tidak terdeteksi itu uang palsu ya. Sekarang kita akan coba dulu untuk menghitung uang 100-nya ya, yang ada magnetiknya. Sebisa mungkin untuk menaruh uangnya itu dengan rapi ya, jangan sampai ada yang terlipat-lipat supaya dia tidak sangkut di alatnya.
Jadi di sini kita akan menggunakan sensor NG dan UV dulu ya. Kita coba. Cepat ya. Jadi dia cepat menghitungnya dan ini otomatis ya. Jadi begitu kita letak langsung terhitung. Jadi langsung terhitung ya seperti ini. Seperti itu kalau misalnya kita tidak menaruhnya dengan pas, dia akan sangkut seperti itu ya. Seperti itu, dan coba kita masukkan uang yang ada magnetiknya, maka dia akan bunyi. Jadi di sini kita akan coba ya sisipkan di antara uang 100 ini uang 10.000-nya. Kita akan sisipkan seperti ini. Dan sensor NG sama UV-nya kita hidupkan ya. Apakah dia terdeteksi atau tidak, seperti ini. Diusahakan letaknya itu yang rapi. Terdeteksi ya di sini uang 10.000-nya dianggapnya uang palsu karena tidak punya magnet ya. Jadi kalau misalnya ingin menghitung uang ini, kita harus MGI-nya ini dimatikan. Sekarang kita akan coba yang uang 50.000-nya ya. Karena terkadang uang 50.000 ini agak sedikit sensitif ya. Kita coba yang 50.000-nya. Jadi agak kurang, kalau kita pakai sensor MG ini untuk 50.000 akan seperti ini ya, kurang pas ya. Jadi MG-nya coba kita matikan. Jadi di sini kita akan coba matikan MG-nya ya. Jadi untuk uang 50.000 ini terkadang dia kurang sensitif ya. Jadi kalau MG-nya mati, dia bisa ya. Kalau di tengah-tengahnya kita sisipkan kertas, karena kita tidak ada uang palsu ya. Memang bagusnya itu kita ceknya pakai uang palsu, tapi kita nggak ada, jadi kita coba kertas saja, maka dia akan begini ya. Jadi dia akan mendeteksi ada sesuatu yang berbeda. Jadi untuk menghitung uangnya juga cukup cepat ya. Jadi kita di sini juga bisa lihat berapa jumlah uangnya. Jadi di sini dia mendeteksi pakai ini UV saja ya. Pakai UV, jadi sebisa mungkin itu uangnya rapi ya, jadi supaya tidak, jadi kalau misalnya kita pingin menghitung uang di bawah 100 atau 50.000, sebaiknya kita gunakan pakai sensor UV saja ya, pakai sensor UV. Kalau kita hidupkan MG-nya, maka dia akan mendeteksi bahwa itu uang palsu ya. Seperti ini. Jadi kalau sensor MG-nya kita hidupkan, maka uang kecil-kecil seperti ini tidak akan lolos ya.
uang kecil-kecil seperti ini tidak akan lolos. Jadi untuk menghitung uangnya juga cukup cepat ya untuk menghitung uangnya. Sekarang kita akan coba fungsi dari add ya, fungsi dari add. TMG-nya kita matikan dulu. TMG-nya kita matikan. Kalau add, kita lihat dia, jika kita masukkan dia akan terus bertambah ya. Jadi uangnya, jumlah uangnya seperti itu akan terus bertambah. Jadi fungsi add ini untuk menambahkan seperti ini. Jadi kalau kita ambil dari sini, kita masukkan lagi, ya, dia akan terus bertambah ya. Jadi ini fungsi dari fungsi add-nya. Seperti itu ya, fungsi dari tombol add-nya. Jadi dia akan terus bertambah ya. Jika kita menambahkannya terus, dia akan terus bertambah. Dia akan terus bertambah ya. Jadi seberapa banyak yang kita tambah, dia akan terus menjumlahkan uangnya. Seperti itu. Jadi dia akan terus menambahkan jumlahnya. Seperti ini ya. Jadi dia akan terus menambahkan jumlah uangnya. Jadi itu fungsi add. Sekarang kita akan coba fungsi bet ya. Kita coba fungsi betnya. Kita hidupkan fungsi betnya. Di sini 0, 100 ya. Jadi setiap kelipatan 100 itu dia akan berhenti. Setiap kelipatan 100 dia akan berhenti ya. Sini kita kalau mau ditambah bisa, mau dikurang juga. Di sini kita mau yang 20 saja ya. 20 kita kurangi di sini. 20 saja. Jadi setiap kelipatan 20 dia akan berhenti. Seperti ini kita coba. Jadi setiap kelipatan 20 dia akan berhenti seperti ini ya. Kita ambil dulu baru dia jalan lagi. Ini. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya. Kalau misalnya kita butuh 20 lembar saja bisa seperti ini, atau mau 10 saja juga bisa, tinggal kita atur saja jumlahnya seperti itu. Jadi alat penghitung uang ini bisa mendeteksi uang palsu ya dengan menggunakan sensor NG dan UV seperti itu. Jadi setiap 10 dia akan berhenti. Jadi setiap 10 lembar dia akan berhenti ya uangnya. Sekarang kita matikan saja fungsi batch-nya ya.
kita hidupkan MG-nya. Kita lihat ya. Jadi cukup cepat ya dalam menghitung uang, jadi bisa sangat membantu kita. Jadi sama ya, di sini 100, di sini juga 100 ya. Jadi sama. Jadi cukup cepat ya. Jadi semua fungsi dari alatnya berfungsi dengan baik ya. Berfungsi dengan baik. Jadi bisa membantu kita menghitung uang dengan cepat ya. Jadi bisa menghemat waktu. Jadi alatnya berfungsi dengan baik ya. Bisa digunakan semuanya. Semuanya bisa digunakan. Jadi itu dia ya. Jadi kalau untuk menggunakan sensor magnetik untuk uang yang 50.000 ini agak sedikit susah ya. Agak sedikit susah. Jadi kalau misalnya untuk menghitung uang yang 50.000 ini sebaiknya di magnetiknya dimatikan. Tapi kalau untuk yang 100.000 ini magnetiknya dihidupkan, itu dia lancar saja ya. Lancar saja untuk penghitungannya. Jadi dia cukup lancar ya. Tapi kalau untuk duit yang 50.000 nya ini sedikit susah. Dan kalau kita meletakkan terbalik-terbalik gini tidak masalah ya, dia tetap terbaca. Walaupun duitnya kita lihat ini ada yang nggak sama ya, terbalik seperti ini, dia tetap membaca ya, tetap membaca. Jadi tidak terjadi masalah kalau kita meletakkannya. Jadi tidak masalah ya kalau kita meletakkannya terbalik, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk yang 50.000, itu agak sedikit susah ya. Kalau MG-nya kita hidupkan, maka dia akan berbunyi seperti itu. Jadi dia akan menganggap seperti uang palsu ya, seperti ini. Jadi untuk 50.000 dia sedikit susah. Jadi sedikit susah ya, tapi tidak tahu juga kalau misalnya disusun rapi, tidak tahu juga ya, belum coba. Tapi untuk acak-acak seperti ini masih sangkut-sangkut ya. Sekarang kita coba ya, sensor MG dan UV-nya masih hidup dan kita sudah menyusunnya sama juga semua ya, searah semuanya. Kita coba apakah masih sangkut juga atau berhasil lolos semua. Kita lihat. Masih tetap sama ya, masih sangkut dia.
masih tetap sangkut ya. Jadi untuk kalau uangnya 50.000 ini memang MG-nya harus dimatikan juga ya. MG-nya dimatikan. Sedikit sangkut ya. Jadi kalau MG-nya dimatikan lancar ya dalam hitung uangnya. Jadi sangat membantu sekali ya kalau kita misalnya punya uang banyak untuk menghitungnya, jadi bisa cepat. Ya. Jadi ininya layar eksternalnya juga berfungsi ya. Sini, jadi semua tombolnya ini berfungsi. Jadi untuk video unboxing mesin penghitung uang Kozure MC101 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.